Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat Hari Paskah. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang sangat istimewa ya. Hari di mana kita dimenangkan oleh Kristus. Paskah, seperti yang kita baca di acara tadi, pasya yang berarti melewati kematian ya, kira-kira begitu. Melewati dan selamat menuju kemenangan. Nah itu ya Paskah ya. Jadi kita melewati, menang dan menuju selamat dan menuju kemenangan. Oleh karenanya Paskah sebenarnya sama dengan itulah jantungnya, kira-kira begitu. Jantung iman kita, jantung kekristenan. Kalau dari dimulai kelahiran Kristus, kemudian pelayanannya, menyembuhkan, menghidupkan orang yang mati, kemudian kepada penderitaannya, kematiannya, dan puncaknya adalah kebangkitannya. Oleh karenanya ada teolog mengatakan bahwa ini adalah fasto fastorum katanya. Artinya ini adalah pesta di atas pesta, atau hari yang besar di atas hari yang paling besar. Hari raya di atas hari raya, kira-kira begitu. Nah kita diselamatkan, dan memang banyak cara kita melakukan Paskah ya, termasuk berbagi cinta kasih ya. Mungkin sebagian dari kita ada yang pulang kampung ziarah juga ya, ziarah. Dan tadi pagi anak-anak sekolah minggu kita melaksanakan buah-buah ijuk ya, mencari telur Paskah, dan mungkin banyak lagi. Dan semua orang merayakannya di dunia, bukan hanya umat Kristen. Dan itulah yang kita rayakan setiap minggu. Kalau dikatakan kenapa hari Sabat adalah hari Sabtu, tapi kenapa kita bukan hari Sabat? Jawabnya, hari kemenangan itu yang kita rayakan ya. Hari pertama setelah Sabat. Oleh karenanya di kalender minggu selalu warna merah ya. Jadi semua merayakannya di dunia, sekalipun dia tidak percaya kepada Kristus, tetapi dia juga merayakannya. Memang di dunia ini hanya Tuhannya orang Kristen yang mati mengalahkan kematian itu melalui kematiannya ya. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan orang Kristen. Melalui kematian Kristus, maka substansi kematian itu telah dimatikan dan dikalahkan, sehingga Paskah menjadi menang dan selamat menuju kepada kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah pada Paskah pertama atau minggu hari ini yaitu dari Yesaya pasal yang ke-25. Bukan cerita kebangkitan ya, tapi menceritakan tentang bagaimana pesta besar. Pesta besar. Saya bacakan Bapak Ibu. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata pada segala muka, dan aib umatnya akan dijatuhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saya bacakan di ayat yang ke-9d. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini ajakan Yesaya dalam nubuatannya kira-kira tahun 8 sebelum Masehi, berarti 800 kurang lebih ya, 800 sebelum kelahiran Kristus. Ajakan untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita karena keselamatan. Bersorak-sorai, bersukacita, dan katanya Tuhan
dalam nubuatannya Yesaya, Tuhan telah mengadakan perjamuan besar, perjamuan yang sangat-sangat istimewa, very very special, sangat-sangat khusus, dan diadakan di Gunung Sion. Nah, kalau dikatakan Gunung Sion, sebenarnya Yerusalem berada di Gunung Sion. Nah, kalau di Mazmur 133, Gunung Hermon lebih tinggi lagi dari Gunung Sion. Oleh karenanya kalau ada salju di Hermon, turun ke Sion dan membuat Sion menjadi subur, aliran air yang di bawahnya. Dikatakan bahwa di Gunung Sion akan diadakan perjamuan yang istimewa, dan segala bangsa akan diundang, bukan hanya bangsa atau umat Israel, umat Tuhan, tapi semua dari segala bangsa diundang ke sana, ke perjamuan yang istimewa itu. Dan dikatakan dalam perjamuan yang istimewa itu telah tersedia masakan yang istimewa pula, ya, yaitu masakan yang bergemuk, masakan yang bersumsum, dan juga dikatakan dengan anggur, perjamuan yang dengan anggur yang tua benar. Nah, kalau sudah dikatakan anggur tua benar, itu berarti membutuhkan waktu yang lama. Sebenarnya anggur semakin tua semakin bagus, ya. Semakin tua semakin harganya pun ya semakin mahal, ya, semakin mahal. Nah, oleh karenanya sangat-sangat istimewa, dan pembuatannya pun sangat istimewa, disaring endapannya. Ini perjamuan yang istimewa. Kalau kita katakan di dalam Yohanes 2, perjamuan di Kana, ada anggur yang sangat istimewa juga, ya, yang telah diadakan mujizat oleh Tuhan Yesus, ya, melalui mujizatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun gambaran berupa peribahasa dalam nubuatan Yesaya ini dengan makanan yang bergemuk, yang artinya dari hewan yang tambun, hewan pilihan, hewan yang benar-benar tidak bercacat. Walaupun pada saat ini mungkin kalau dikatakan dengan masakan bergemuk, masakan bersumsum, orang mungkin akan sedikit geli, ya, pada kolesterol, begitu. Orang sudah pada banyak, apalagi usia sudah agak lanjut, B5 naik katanya, kan. Ya, memang ya sesuai dengan mungkin tubuh kita, usia kita. Namun sebenarnya ini gambaran makanan yang sangat enak, begitu. Makanan buat para raja, makanan buat orang-orang yang menang. Ada penafsir berkata, ini adalah perjamuan para tentara yang merayakan kemenangan, katanya. Ya mungkin saja. Walaupun kita katakan pada saat itu bisa jadi ini menjadi nubuatan Yesaya, menguatkan mereka supaya makin percaya, supaya jangan lemah di situasi. Pada saat itu memang mereka benar-benar sangat lemah di dalam kondisi ekonomi, peragamaan, ibadah, sosial, hukum. Tapi pada suatu saat nanti, nubuatan Yesaya mengatakan dari segala bangsa akan merayakan kemenangan, merayakan perjamuan yang istimewa, yang khusus itu dengan makanan dan minuman yang sangat istimewa. Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan, sebenarnya ini kalau dikatakan di Sion, atau di Sion itu Gunung Sion, itulah Yerusalem. Di sana ada kota Yerusalem. Dan kalau Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi telah menubuatkan ini, tetapi Sion yang dimaksud atau Yerusalem yang dimaksud, segala suku bangsa nanti akan berkumpul, bukanlah Yerusalem yang realita yang selalu kita kunjungi. Memang benar itu tanah perjanjian yang kita kunjungi, tapi Yerusalem yang dimaksud di sini adalah Yerusalem yang baru, kota Allah, kota yang telah disediakan khusus bagi orang-orang yang diundang dan mau datang kepada undangan itu. Kita semua diundang. Bapak, Ibu, saya yang menonton live streaming, dan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan diundang menuju Yerusalem, dan di sana nanti ada perjamuan yang istimewa buat orang-orang yang istimewa juga, yang diundang, yang mau datang ke undangan itu. Menurut Injil Sinoptik, perumpamaan Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang diundang ke perjamuan, ya. Ya, kita sudah tahu, mungkin sudah 2-3 kali ada yang sudah membaca tentang banyak alasan yang ketika diundang, ya. Ketika diundang ke perjamuan seorang raja, ada yang berkata, saya baru membeli sebidang tanah, ya. Saya baru, ya, mengadakan pesta, anak saya wisuda, saya baru menikah, saya harus berdagang hari ini. Banyak alasan orang sehingga tidak datang kepada undangan itu. Tetapi firman ini mau mengajak, datanglah, hadirilah. Engkau telah dimenangkan, engkau diundang ke sana untuk mengikuti perjamuan di Yerusalem yang bukan diciptakan oleh tangan manusia. Dan nanti no paritangani. Anggo Yerusalem natabotoi, ya mungkin sudah dibangun dengan batu bata, ya, dihiasi dengan cat yang indah, yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi Yerusalem yang baru
Hanya Tuhan yang menyediakan untukmu. Kamu diundang ke sana untuk datang. Segala bangsa, segala suku, segala ras, dan segala warna kulit. Semua orang yang mau. Jangan ketinggalan, Amanginang. Amin. Kemudian Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa di gunung ini Tuhan telah mengoyakkan kain perkabungan. Di gunung ini Tuhan telah mengoyakkan selubung yang diselubungkan kepada bangsa-bangsa. Kain perkabungan pembatas yang dikatakan bahwa Tuhan datang hanya untuk bangsa Israel. Ternyata Tuhan telah membuka pintu, meruntuhkan tembok pembatas. Semua bangsa di dunia yang mau percaya, silakan. Kain perkabungan itu telah diruntuhkan. Di ayat yang ke-8 dikatakan Bapak Ibu, Ia meniadakan maut untuk seterusnya. Meniadakan maut. Dan inilah yang paling momok, yang paling menakutkan bagi kita adalah maut. Mungkin ya keceriaan, kebahagiaan, pakaian yang mewah, perhiasan yang indah boleh Bapak Ibu beli dengan apa yang Bapak Ibu punya, tetapi kehidupan tidak bisa kita beli. Tuhan telah menyediakan yang tidak mampu kita sediakan. Tuhan telah mengadakan mujizat. Naso terpatupan di colma, nunggah dipatupa di bata. Yang mustahil bagi manusia, Tuhan telah menyediakannya bagimu, yaitu Dia telah meniadakan maut untuk selama-lamanya. Melalui kematiannya, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, melalui kematian Yesus, kematian itu telah dimatikan. Ya, melalui kematian Yesus, kematian itu telah dimatikan, sehingga kematian tidak akan ada lagi. Ini memang agak susah bahasanya ya. Melalui kematian Yesus, kematian itu telah dimatikan, sehingga tidak ada lagi kematian. Memang itulah sebenarnya. Ya, maut telah dikalahkan dan maut telah ditiadakan seterusnya sampai selama-lamanya. Kalaupun ada yang telah mendahului kita, seperti lagu kita tadi ya, di nomor 9 ya, nomor acara kita nomor 9, di ayat yang kedua baris yang terakhir, saya baca ya Bapak Ibu ya. Mereka yang telah tiada, kelak di sorga kita jumpa. Nah, ini enaknya. Kita jumpa di rumahnya, itu Yerusalem yang baru tadi, di rumahnya yang baka. Kenapa? Karena kematian yang sesungguhnya telah ditiadakan dengan kematiannya. Kita percaya ada kebangkitan nanti. Oleh karenanya, yang telah mendahului kita nanti dibangkitkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Saya juga, apabila saya dipanggil nanti, Bapak Ibu juga, karena kita tidak semuanya dalam tubuh jasmani, nanti akan di-renew, diperbaharui. Ketika kita dipanggil, dan ketika Tuhan datang kedua kalinya pada hari parusia, dibangkitkan, dan terjadilah ini. Mereka yang telah tiada tadi, kelak di surga, nanti kita berjumpa. Kenapa? Karena Tuhan telah meniadakan maut dan memenangkan kita. Paulus berkata, Roma 6 ayat 5, ya, kalau boleh kita baca melalui handphone. Ya, saya baca Bapak Ibu ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita telah satu. Apabila Kristus telah mati, maka itu menjadi bagian daripada kematian kita. Dan Dia bangkit menjadi bagian daripada kebangkitan kita. Karena kita telah bersatu. Satu di dalam Kristus, di dalam baptisan. Apabila kita dibaptis, kita sudah bersekutu, bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maut telah ditiadakan dengan kebangkitannya. Jadi kita bisa ragu-ragu lagi tentang kebangkitannya, walaupun di zaman modern ini, di zaman YouTube yang membludak seperti mercon yang bom yang meledak ya, kita tidak usah ragu. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama telah dikatakan, telah dinubuatkan dan terus berjalan. Ceritanya tidak terputus-putus dan tidak lari, tetapi jauh-jauh ribuan tahun sebelum Kristus datang telah dinubuatkan demikian sampai kepada Kristus dan sampai pada masa kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, air mata dihapuskan, kematian ditiadakan. Oleh karenanya perjuangan kita pada saat ini adalah perjuangan untuk tetap setia kepada Kristus. Wahyu 2 ayat 10c, setialah sampai mati, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagimu. Kesetiaan kita hingga akhir hayat kita, saat ujung ningolutta, sampai kepada napas terakhir, hendaknya kita mengingat Tuhan dan setia kepadanya. Kalaupun ajakan dari Yesaya tadi berkata, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, yang memberikan keselamatan. Marilah bersorak-sorai, marilah bersuka cita. Bagaimana kita bersorak-sorai? Bagaimana kita bersuka cita menantikan Tuhan dan
menyatakan keselamatan itu dalam hidup kita dengan kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ambil tulisan Paulus yang ada di Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Boleh juga kita baca ya di Alkitab kita. Saya bacakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita telah dimenangkan, saudara, bapak, ibu, saya. Oleh karenanya bagaimana engkau setia kepada Kristus sampai akhir hayatmu? Jawabnya, setialah dalam hidup dalam kasih. Amin. Kasih yang tidak berpura-pura. Dalam Roma 12 ini kasih yang tidak berpura-pura memang kata agapai dari kata agape, agapesen, seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih, kata agape di sana agapai. Memang tidak ada pura-pura di sana. Artinya tidak ada kemunafikan lain dari yang terlihat, tapi lain yang sebenarnya. Ini kasih yang tulus, kasih yang memang benar-benar seperti kasih Kristus. Itulah hidupmu sambil menanti-nantikan nanti kedatangannya kedua kali. Kemudian dikatakan jauhilah yang jahat. Kata jauhi itulah sorak-sorai kita ya. Kata jauhi, dan sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah apostolegeo, lapatannya bukan menjauhi tapi lawanlah. Memang tidak bisa dimuat semuanya ya, tapi pengertiannya adalah lawanlah. Sama seperti kata bahasa apa? Kata padi dan seperti padi. Sebenarnya bukan padi, tapi gandum dan seperti gandum. Nah, ini pengertiannya dari bahasa aslinya adalah bukan jauhi, tapi lawanlah. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah seruan dan sorak-soraimu, karena engkau telah dimenangkan oleh Tuhan. Karena engkau telah diselamatkan melewati kematian menuju keselamatan dan kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setialah dalam hidupmu kepada Tuhan. Ingatlah, engkau diundang ke Yerusalem yang baru, yang tidak diciptakan oleh tangan manusia. Engkau telah disediakan di sana hidangan yang istimewa bagimu. Nyatakanlah keselamatanmu dengan sorak-sorai. Nyatakanlah keselamatanmu dengan hidup di dalam kasih, dan lawanlah yang jahat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu di pesta Paskah yang pertama ini, yang menyerukan kami bahwa kami telah diundang ke pesta besar, pesta kemenangan. Kemenangan yang telah disediakan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Kami diundang untuk melakukan kasih dalam hidup kami. Kami juga diundang untuk melawan yang jahat dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami dan rencana kami. Melalui aktivitas kami Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memenangkan kami, melewati kematian menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Engkau berkati juga pelayanan-pelayanan gereja-Mu yang akan diadakan dalam minggu-minggu ini. Pemberkatan nikah, begitu juga kegiatan-kegiatan kategorial, kegiatan lansia, naposubulung remaja, begitu juga baptisan kudus, begitu juga dengan Tuhan dengan penambisan penetua yang akan diadakan di minggu-minggu yang akan datang. Kiranya Engkau yang mempersiapkan, membekali para hamba-Mu di dalam pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin.